Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Abdul Raja Ashari Lubis, mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Syekh Ali Ahmad Hasan Ahdari atau biasa kita sebut dengan UIN Syahada, akan menjelaskan secara singkat tentang bagaimana sih peran pemerintah ini dalam perspektif ekonomi publik. Kita ketahui bersama bahwa pemerintah memiliki peran yang sangat penting terhadap ekonomi yang berlangsung di masyarakat. Oke, langsung saja kita bahas sama-sama. Oke, bagian pertama dari peran pemerintah dalam ekonomi publik ini, kita akan membahas yang paling awal, yaitu tentang barang publik. Walaupun nanti selanjutnya akan kita bahas selain barang publik ada barang swasta. Nah, barang publik ini merupakan sebuah bentuk fasilitas ataupun bentuk barang di mana pemerintah menyediakannya secara khusus sehingga pihak swasta ataupun pihak yang lain tidak memiliki hak untuk menyediakannya. Biasanya ini bersifat kekal dan bersifat monopoli terhadap pasar di lingkungan masyarakat. Di sini ada beberapa fungsi alokasi. Fungsi-fungsi ini biasanya ini menyangkut tentang peranan pemerintah yang dapat dikelompokkan menjadi fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Pertama, kita akan membahas tentang fungsi alokasi. Apa itu fungsi alokasi? Fungsi alokasi ini membahas tentang peranan pemerintah, yang mana pemerintah menghasilkan barang ataupun jasa itu kemudian dijualkan ke pasar. Biasanya yang menghasilkan itu bisa juga swasta. Namun, dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat, barang dan jasa ini tidak dapat disediakan oleh swasta. Sehingga, mau tidak mau, ini menjadi peran pemerintah untuk menyediakan barang dan jasa ini, namun dalam bentuk publik ataupun khalayak ramai. Biasanya, jika ini berbentuk barang, itu akan disediakan di pasar transaksi jual beli seperti biasa, di mana biasanya wakil-wakil masyarakat yang ditugaskan melalui partai politik dan proses politik ini mesti mengetahui barang ataupun jasa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat. Biasanya ini benda-benda tersebut disediakan terlebih dahulu oleh pihak swasta sebelum dialokasikan dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan dimanfaatkan kembali barangnya oleh masyarakat melalui persediaan pemerintah yang sebelumnya barangnya itu dihasilkan oleh swasta namun masih bersifat terbatas. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi distribusi. Apa itu fungsi distribusi? Fungsi distribusi merupakan peranan pemerintah yang mengupayakan distribusi pendapatan ataupun kekayaan sehingga masyarakat dapat merasakan kesejahteraan di lingkungan mereka. Namun, upaya-upaya yang dilakukan ini bukan termasuk hal yang mudah, disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan tersebut. Kita ambil contoh, faktor produksi, permintaan, dan penawaran itu dimasukkan ke dalam faktor produksi. Beserta juga ada sistem warisan dan kemampuan seseorang dalam mengalokasikan dan mengontrol dana yang ada. Distribusi pendapatan dan kekayaan inilah yang melalui pasar
walaupun nanti di akhirnya efisien, namun masih bersifat tidak adil. Sebab itulah pemerintah di sini perlu turun tangan untuk mengefisiensikan harta warisan tersebut, sehingga di mana harta warisan yang bersifat objek ekonomi tersebut dapat diperoleh dengan cara yang adil melalui objek-objek peraturan perundang-undangan atau biasa disebut dengan proses politik. Efisiensi ini bisa dicapai melalui perubahan yang tidak memperburuk keadaan suatu kelompok. Namun, hal ini masih mustahil untuk dilakukan jika terdapat pengaruh-pengaruh yang mempengaruhi pelaksanaan dari kebijakan yang ada. Sehingga jika kebijakan tersebut diambil salah akan mengakibatkan kompensasi yang cukup besar, sehingga membuat pemerintah harus mengambil kebijakan yang lain untuk membantu mereka dalam menghadapi ketidakadilan yang mungkin bisa terjadi, yang bersifat subsidi yang dananya diambil melalui pajak, sehingga pajak tersebut ditangguhkan kepada mereka yang memperoleh pendapatan ataupun kekayaan yang lebih. Yang terakhir, kita akan membahas tentang fungsi stabilisasi. Peran pemerintah dalam fungsi ini itu lebih mengarah ke kebijakan fiskal. Kebijakan ini biasanya mengarah ke pertahanan ataupun pencapaian tujuan, seperti kesempatan kerja, stabilitas tingkat harga, valuta kurs luar negeri yang baik, dan juga tingkat pertumbuhan ekonomi yang memadai. Instrumen-instrumen yang ada itu biasanya berupa pengeluaran pemerintah yang bersifat ekspansif ataupun defisit anggaran. Namun, masih perlu dipertimbangkan apakah pengeluaran pemerintah ini sifatnya crowding out atau pengeluaran swasta, di mana swasta selalu mengurangi pengeluaran karena takut terhadap tindakan pemerintah yang dianggap mengambil alih peran mereka. Dari hal-hal yang telah kita bahas sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pilihan publik ataupun masyarakat itu ditentukan berdasarkan permintaan dan penawaran barang swasta dan barang publik yang bergantung pada keinginan ataupun kebutuhan mereka. Sehingga di sini pilihan publik ini didefinisikan sebagai sebuah pengambilan keputusan yang bersifat non-pasar, di mana ilmu-ilmu ekonomika ataupun ilmu politik di sini diterapkan. Pilihan publik itu biasanya sama objeknya dengan ilmu politik, yang membahas tentang teori negara, pemungutan suara, perilaku pemberi suara, politik partai, birokrasi, dan lain sebagainya. Indonesia sebagai negara demokrasi menjadikan partai sebuah sistem multi politik mereka, di mana di masa Orde Lama sebelumnya terdapat 3 partai yang masih dianggap ada di zaman sekarang. Biasanya itu ada PDIP, Golkar, PKB, PAN. Dari partai-partai yang telah kita sebutkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa besarnya suara yang terdapat di bangku politik, proses politik, itu juga mempengaruhi pemilihan publik di masyarakat. Setelah kita membahas tentang besarnya suara politik dapat mempengaruhi pemilihan publik, maka secara tidak langsung, jika kita membahas tentang politik ataupun sebuah partai, maka tidak lepas dari proses politik yang ada. Pemerintah di sini tidak akan pernah lepas dari yang namanya politik. Justru proses politik inilah yang akan menyalurkan dan menyesuaikan program-program dan kebijakan-kebijakan mereka
yang seharusnya lebih memaksimalkan keberhasilan sehingga dapat menaikkan suara politik suatu tokoh partai tersebut. Biasanya isu-isu ini diberlakukan untuk memperoleh jabatan, entah itu alasannya karena kekuasaan, keinginan, ataupun melayani orang lain. Persaingan antar partai politik ini hakikatnya merupakan upaya untuk menghayati proses politik. Namun, kemauan warga negara untuk memberikan suara untuk partai mereka itu tergantung terhadap misi-misi partai politik selama 4 tahun menjabat. Jika kita membahas tentang partai politik, maka hakikatnya seharusnya yang dikejar merupakan kesejahteraan publik ataupun rakyat dan masyarakat secara luas. Kesejahteraan masyarakat di sini merupakan sebuah objek studi ekonomika kesejahteraan yang bersifat analisis normatif, yang seharusnya ini menjadi sebuah pemanfaatan sumber daya secara efisien. Berikut kita akan membahas tentang bagian-bagian efisiensi yang seharusnya berlaku dalam melakukan kesejahteraan masyarakat secara luas dan secara tepat. Yang pertama, kita akan membahas tentang normatif interaksi. Dalam ekonomi kesejahteraan, normatif interaksi ini merupakan kondisi ekonomi di mana pemanfaatan sumber daya dilakukan secara efisien. Entah itu sifatnya seperti bansos ataupun penyerahan bantuan langsung tunai, ataupun bisa juga sebagai bentuk bantuan sandang pangan ke masyarakat secara luas. Di sini pengalokasian sumber daya harus dimanfaatkan dan dialokasikan dengan tepat ataupun efisien. Selanjutnya kita akan membahas tentang efisiensi produktif. Efisiensi produktif ini lebih membahas tentang pengalokasian yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Pengalokasian ini biasanya itu tidak dapat dikendalikan, sehingga membuat pemanfaatannya lebih meningkat dan tidak mengurangi hal yang lain. Seperti jika kita ingin meningkatkan pengalokasian BBM subsidi di masyarakat, maka seharusnya itu tidak perlu dan tidak dapat berpengaruh terhadap sumber daya yang lain, ataupun menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan terhadap pengalokasian BBM yang sifatnya tidak tepat ataupun tidak efisien. Pengalokasian di sini kita menyebutnya sebagai subsidi. Subsidi BBM yang masih dianggap tidak alternatif ataupun merupakan sebuah pilihan yang bukan pilihan alternatif, sehingga masih sering tidak tepat sasaran. Karena sejauh ini subsidi BBM masih menjadi masalah, di mana pengalokasiannya itu masih mengalami hambatan dan masih menjadi perdebatan, di mana subsidi tidak terkontrol, tidak tersampaikan ke masyarakat sehingga dapat menghalangi kesejahteraan masyarakat, terutama para pemasok-pemasok barang, pedagang-pedagang asongan yang membutuhkan pasokan bahan dan sumber daya yang melimpah dan harus ada di saat-saat mereka membutuhkannya. Lantas pengalokasian seperti apa yang bisa diefisiensikan sejauh ini? Menurut buku Ekonomi Publik karya Profesor Sukanto, alokasi yang efisien itu
yang masih efisien itu masih terdapat di makanan dan pakaian, di mana kedua barang ini merupakan konsumsi ataupun kebutuhan pokok masyarakat selama 1 tahun. Sehingga biasanya kedua barang yang bersifat publik ini masih menjadi target paling penting. Sehingga seharusnya pemerintah masih bisa menyediakan ataupun mengalokasikan pangan dan sandang mereka, sehingga kebutuhan mereka terpenuhi, kriteria hidup mereka terpenuhi, pakan mereka masih tetap bisa makan hingga keesokan harinya, sehingga mereka tidak kelaparan. Lantas hal-hal apa saja yang bisa membuat pemerintah ini mengalami kegagalan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat terhadap pemenuhan entah itu barang publik ataupun barang swasta? Poin pertama yang kita fokuskan adalah pemerintah biasanya tidak dapat mengantisipasi akibat kebijakan yang telah mereka ambil. Sebagai contoh, kita ambil seperti pembatasan subsidi BBM yang seharusnya itu tidak diambil, dan penaikan harga BBM yang masih menjadi sebuah perdebatan karena akibat dari kebijakan yang sudah diambil ini dapat menjadi rantai yang tidak putus-putus dan membuat masyarakat mulai keteteran terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Sebab BBM merupakan sebuah kebutuhan khusus, kebutuhan utama dari para pelaku pasar dan pelaku-pelaku alokasi barang, di mana mereka membutuhkan BBM untuk mengalokasikan produk-produk, menjual produk mereka, mengirimkan barang-barang mereka, sehingga jika BBM naik, maka otomatis tingkat harga terhadap jasa juga akan naik. Hal inilah yang sampai sekarang pemerintah masih belum mengeluarkan antisipasi kebijakan, walaupun mereka menggunakan aplikasi My Pertamina, namun fokus utamanya merupakan tingkat harga terhadap jasa ataupun terhadap barang yang meningkat dan membuat masyarakat mengalami kesulitan terhadap pemenuhan kebutuhan entah itu sehari-hari pokoknya ataupun kebutuhan lainnya. Selanjutnya kita membahas kegagalan yang terjadi, yaitu pemerintah masih terbatas terhadap pengendalian atas akibat dari kebijakan yang telah mereka keluarkan. Sebagai contoh seperti tingkat harga ataupun jasa yang naik tadi. Pemerintah masih terbatas dalam pengendalian kebijakan yang padahal mereka yang telah mengeluarkannya. Saya mengambil kesimpulan ini karena dalam kasus BBM, sebagai akibat dari kebijakan yang telah mereka ambil untuk menaikkan harga BBM, pengendalian tingkat harga masih belum mereka lakukan. Seperti penurunan harga-harga yang masih terbilang bahan-bahan pokok ataupun bahan-bahan industrial yang dibutuhkan oleh UMKM ataupun pedagang-pedagang asongan untuk berjualan yang hasilnya tentu kita tahu untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari mereka. Selain itu, poin selanjutnya mengapa kebijakan tersebut masih terbatas dikendalikan oleh pemerintah, yang paling utama ialah birokrasi di negara ini. Birokrasi ataupun peraturan perundang-undangan masih menjadi sebuah permasalahan yang selalu dibahas dalam seluruh seminar-seminar yang membahas tentang
entah itu kebijakan-kebijakan moneter ataupun kebijakan fiskal yang diambil oleh pemerintah, terutama yang menyangkut tentang masyarakat secara luas, seperti BBM ini. Mereka tidak bisa langsung mengendalikan tingkat harganya karena masih harus membuat sidang-sidang ataupun kumpulan-kumpulan dalam anggota DPR, anggota-anggota pemerintahan, dan kementerian-kementerian terkait. Sehingga setelah rapat-rapat tersebut barulah tingkat-tingkat harga ataupun pengeluaran kebijakan ataupun perundang-undangan yang mengatur tentang harga tersebut baru bisa dikeluarkan dan harga baru bisa dikendalikan jika hal itu terjadi, yang padahal hal itu membutuhkan proses politik yang lama. Namun, perlu kita garis bawahi, birokrasi yang ribet ini merupakan sebagai akibat dari kegagalan pemerintah yang lainnya, yaitu nepotisme yang masih kuat di negara ini, di mana kepentingan kelompok ataupun kepentingan individu masih menjadi keutamaan. Sehingga pengambilan kebijakan yang ada itu masih terbatas kepada keuntungan individu ataupun kelompok yang ada. Inilah yang menyebabkan pemerintah dapat mengalami kegagalan dalam mensejahteraan masyarakat yang bersifat barang publik ataupun barang swasta. Lantas apa seharusnya yang pemerintah lakukan untuk menanggulangi hal-hal tersebut? Seharusnya pemerintah berhati-hati dalam pengendalian barang publik dan swasta yang beredar di masyarakat. Selain itu, menjauhkan proses-proses politik dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat sehingga pemenuhan barang publik ataupun swasta dapat terlaksana. Yang sebenarnya jika kita kaitkan dengan politik, akan meningkatkan citra baik suatu tokoh politik jika kesejahteraan masyarakat dapat terpenuhi. Mungkin cukup sekian dari saya pembahasan mengenai perspektif ekonomi publik mengenai pemerintah yang mengatur barang publik dan barang swasta. Sumber-sumber yang saya ambil ini merupakan dari buku Ekonomi Publik karya Profesor Sukanto yang dapat kita pastikan kebenarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan terima kasih atas waktunya menonton video ini. Terima kasih, semoga konten ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.